Film ini mengisahkan tentang latar tahun 2092 dan mengikuti awak kapal pengumpul sampah luar angkasa bernama The Victory saat mereka menemukan robot humanoid bernama Dorothy yang dikenal sebagai senjata pemusnah massal. Mereka terlibat dalam kesepakatan bisnis yang beresiko. Disutradarai oleh Sung Hye-jo tahun 2021. Untuk pencinta Korea, siapa sih yang nggak tahu aktor ganteng Kalem Song Joong-ki? Buat yang suka film drama aksi petualangan, boleh nih Space Sweepers. Intro. Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih loh ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa loh ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat! Pada tahun 2092, hutan lenyap dan gurun meluas. Meredupnya matahari dan tanah yang asam menyebabkan tumbuhan lenyap. Meninggalkan bumi yang sakit, perusahaan UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia. Namun, hanya sedikit yang terpilih dan bisa naik. Di awal film, kita langsung nih diliatin sama si cowok ganteng Kalem Teho di pusat barang hilang milik UTS yang mencoba membayar dengan beras yang dia bawa hanya untuk melihat mayat seorang anak perempuan. Yang ternyata bukan Suni, anak perempuan yang selama ini dia cari. It wasn't her. You're not gonna find her here on Earth. Akhirnya, si Teho pun kembali menuju luar angkasa dengan menaiki wahana Histeria Dufan. Lalu film berpindah ke seorang anak laki-laki yang membawa beberapa wartawan untuk memperkenalkan langsung pada pencipta UTS, Tuan James Sullivan. Di situ tuh si Tuan Sullivan ngejelasin kalau perusahaan UTS lagi mengembangkan Mars biar bisa dijadiin tempat tinggal baru buat manusia. Dan dia pastikan nanti hanya orang-orang baik aja yang boleh tinggal di sana. Sekedar info, UTS itu sebuah nama perusahaan yang membuat perumahan-perumahan pemukiman manusia di luar angkasa. Jadi, kalau dalam pemukiman itu manusia bisa hidup di luar angkasa layaknya di bumi. Lanjut. Lalu, film berpindah ke tim-tim pemburu sampah luar angkasa yang lagi memperebutkan puing pesawat luar angkasa demi mendapatkan uang. Tiba-tiba muncul tim Victory yang berisikan Teho sebagai pilot, Jang sebagai kapten, Tiger sebagai mekanik, dan Babs si robot yang selalu setia, nggak kayak kamu. Di sini nih diperlihatkan kemampuan tim GG dan si Teho selaku pilot tim GG merasa udah aman dari kejaran pemburu lain. Tanpa disadari, malah nabrak dinding barier UTS. Jadi membalat tuh pesawat terus nabrak antena. Emang ya, kalau orang bilang rezeki gak akan kemana, ini juga sama, suwe gak akan kemana. Lanjut. Akhirnya, sampailah mereka di satelit pengolahan limbah luar angkasa untuk ngejual barang-barang buruan mereka tadi. Bukannya uang yang dia dapat, malah disuruh bayar ganti rugi karena nabrak antena kan tadi. Udah gitu disuruh bayar pajak lagi. Si Teho yang kesal pun gak bisa berbuat banyak. Gak lama si kasir pun bertanya, sudah 3 tahun berlalu, apa yang kamu lakukan soal Suni? Si Teho pun jawab, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang dan mencari Suni. Lalu, film berpindah ke dalam pesawat tim Victory yang sedang berjudi. Di sela-sela permainan, si Tuan Park berkata, kusimpan hanya untuk hari istimewa. Tapi beras itu menghilang, seseorang pasti mencurinya untuk dijual demi mendapatkan uang.
Ingat kan tadi di film awal? Si Taeho kan ke pusat barang hilang milik UTS tuh. Dialah itu pencurinya. Pencuri mah mana ngaku, penjara penuh. Jadi si Taeho diem aja. Terus si Tuan Park melanjutkan pembicaraan. Jangan meremehkan kecerdasanku. Dia malah nuduh si Kapten Jang yang nyuri berasnya. Auto marah lah itu si Kapten Jang. Lalu film berpindah ke mereka yang sedang memperbaiki pesawat. Tiba-tiba puing pesawat nyala sendiri. Mereka pun bergegas memeriksa dan menemukan seorang bocah. Di bawah nyala tuh bocah masuk ke pesawat mereka. Waktu lagi pada kebingungan sama ini bocah, tiba-tiba satelit UTS membagikan berita. Isi foto si bocah itu, udah gitu ada tulisannya, Dorothy, sekuat 600 kali ledakan android. Mereka yang lihat berita itu pun langsung ketakutan dan pada kabur. Lalu, si Theo pun lagi bongkar-bongkar barang itu bocah, terus nemuin handphone yang dipenuhi panggilan dari Kang Hyunu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk menelepon rubah hitam dan meminta uang tebusan atas si Dorothy atau si Kotnim atau si bocah atau siapalah itulah di distrik bisnis jam 2 nanti. Di sisi lain, si Tuan Sullivan yang mendengarkan percakapan itu memerintahkan anak buahnya untuk membawakan si Kotnim padanya. Setelah gue dengar ulang, ternyata video ini spesial banget. Backsoundnya pakai suara burung. Nggak tahu tuh burung dari mana, burung punya siapa. Yang jelas tuh burung nyanyi mulu dan suaranya masuk semua ke sini. Nggak apa-apa lah ya, biar kita lebih menyatu dengan alam. Oke, lanjut. Singkat cerita, tibalah mereka di distrik bisnis dan bertemu orang yang akan membayar tebusannya si Kotnim. Tapi, waktu dicek tasnya, ternyata si Kotnim tuh udah hilang. Si Kotnim yang berjalan-jalan sendiri tuh di distrik itu, dikenali nama banyak orang dari berita di satelit. Terjadilah kekacauan karena orang-orang kan pada sibuk lari nyelamatin diri. Ditambah lagi makin kacau waktu pasukan anak buahnya si Tuan Sullivan ngebredetin senjata tuh ke arahnya si Kotnim. Dengan sedikit keberuntungan dan kekuatan si Kotnim, mereka pun berhasil selamat. Di sisi lain, si Tuan Sullivan yang sedang rapat ngebahas promosi gila-gilaan agar orang-orang mau hidup di Mars karena bumi sudah tidak layak huni. Mereka pun ngebahas soal kecemasan warga UTS karena kelompok rubah hitam memiliki si Kotnim. Lalu, film pun berpindah lagi, di mana si tim Victory udah mulai deket tuh sama si Kotnim. Seperti si Theo yang jualan tomat. Berkat si Kotnim yang dapat ngehidupin kembali tuh tanaman. Dan si robot Boobs tuh yang lagi curhat-curhatan sambil main dandan-dandanan. Terus ngegibahin si Theo kalau dulunya dia dari penjaga luar angkasa. Anak buahnya si Tuan Sullivan. Saat bertugas, dia tuh nemuin bayi baru lahir yang cantik banget. Karena ngerasa bersalah, akhirnya si Theo itu ngurusin dan ngebesarin bayi itu yang dia kasih nama si Suni. Sehingga diusirnya lah si Theo dari UTS. Karena si Theo nggak sanggup lagi kerja jadi orang jahat kayak dulu. Selama 1 tahun tuh dia ngegembel. Sampai satu tragedi terjadi yang ngebuat dirinya kehilangan si Suni. Yang akhirnya sampai sekarang dia cuma sibuk cari uang buat bisa menemukan si Suni. Lalu film berpindah ke si Taeho yang lagi bikin perjanjian ulang karena perjanjian waktu di awal itu kan gagal. Di sisi lain, si Kotnim yang pergi ke toilet sendirian diikutin tuh sama seseorang. Udah gitu diculik dong dia. Tim Victory yang menyadari si Kotnim hilang pun bergegas langsung pada nyariin. Lalu, si Tuan Park yang menyadari keberadaannya si Kotnim langsung lari tuh. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mengalahkan penculik dan menemukan si Kotnim. Waktu dibuka, mereka terkejut. Ternyata penculiknya adalah kasir pengolahan limbah dong. Di sisi lain, pasukan luar angkasa melaporkan kalau buruh luar angkasa yang udah bawa si Kotnim
Nggak pakai lama tuh, si Tuan Sullivan nyuruh buat bawa mereka semua kepadanya. Lalu, film pun balik lagi tuh ke si Kapten Jang yang maksa para penculik ngejelasin semuanya. Akhirnya penculik itu pun cerita, kami itu rubah hitam bukanlah teroris, dan si Kotnim dia hanya seorang anak-anak dari seorang dokter ilmuwan bernama Kang Hyunu. Karena sejak lahir dia menderita penyakit langka, sehingga si ayah mencoba cara terakhir dengan menyuntikkan robot nano. Dan keajaiban pun terjadi. Si Kotnim bisa sehat, bahkan robot nano dalam tubuhnya dapat berkomunikasi dengan robot nano lainnya. Dan si Tuan Sullivan lah yang membuat bom untuk meledakkan si Kotnim dan menghancurkan bumi. Kalau si Kotnim nanti sudah berhasil menghijaukan Mars. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba pasukan luar angkasa pun datang. Mereka semua pada kabur tuh. Si Teho yang lagi ngumpet pun ketahuan. Terus lari dah tuh mereka. Dan lagi-lagi dengan sedikit keberuntungan, mereka berhasil kabur menyelamatkan diri. Mereka pun langsung masuk berita satelit. Jadilah mereka buronan. Singkat cerita, akhirnya mereka bawa si Kotnim untuk bertemu dengan ayahnya. Tanpa mereka sadari kalau ternyata tempat mereka itu tuh udah dikepung sama pasukan UTS. Terus masuk dah tuh pasukan UTS. Udah gitu dibunuhin semua yang ada di situ. Kecuali tim Victory dan si Kotnim yang dibawa pergi. Camila has completed setting up hydrogen bomb timer. Singkat cerita, tim Victory yang gak mau tragedi itu nanti terjadi, akhirnya mutusin dah tuh buat nyelamatin si Kotnim. Setelah berhasil ngebebasin si Kotnim, penjaga UTS alias anak buahnya Tuan Sullivan datang sama armada yang lebih banyak lagi. Karena keadaan semakin mendesak, akhirnya si Kapten Jang tuh mutusin buat bicara di sambungan darurat. Tanpa diduga, semua tim buruh pemburu sampah pun datang buat ngebantu. Aduh, terhura. Tuan Sullivan yang birahi, emosi banget dah tuh dia. Terus ngejar-ngejar pesawatnya tim Victory. Tanpa si Tuan Sullivan sadari, kalau yang dibawa sama si tim Victory itu bukan si Kotnim, tapi bom yang dibikin sama si Tuan Sullivan itu sendiri. Tiba-tiba ada ledakan hebat terjadi. Semua tim buruh tuh yang lagi perang langsung hening, terus pada sedih semua. Karena kan mereka tahu tim Victory itu di sana mengorbankan diri itu di ledakan itu. Si Kotnim yang lihat ledakan itu pun pakai kekuatannya buat nyelamatin si tim Victory. Di akhir cerita diperlihatkan bumi yang semakin membaik. Mereka pun tinggal bersama dan tamat. Thanks para Gulingers yang udah stay sampai akhir. See you next video. Bye.